keadaan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu boleh berkumpul di rumah-Mu untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kasih Allah akan terus mengalir dalam hidup kami sepanjang kami beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu bersehati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, berikanlah konsentrasi yang baik bagi kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati kami, hidup kami hanya tertuju kepada Kau. Segala hal yang ingin mengacaukan kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang ada bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih, inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Shalom. 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 Wow, luar biasa. Semangat kita adalah semangat kalau kita Tuhan ya. Jadi tidak bosan-bosan datang ke rumah Tuhan. Luar biasa. Mari kita tingkatkan terus ya kedatangan kita di rumah Tuhan pada ibadah-ibadah yang dilaksanakan di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Nanti kita akan baca secara silih berganti. Efesus 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubahkan tembok yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi seorang asing dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan segala. Amin untuk firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan kita sudah baca. Nah, kalau minggu yang lalu, ya hari minggu yang lalu kita merayakan hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan daripada
3 poin pada saat itu bahwa orang yang bangkit menang bersama Kristus, dia tidak akan tawar hati, akan menjadi orang yang berasa kepada orang lain. Dia akan hidup dalam sebuah ketulusan dan dia akan hidup dalam terang kasih Allah. Untuk tema di bulan April ini, ya, temanya adalah mencintai gereja lokal, tertanam dan bertumbuh dalam kuasa kebangkitan Kristus. Temanya saya ulangi sekali lagi, mencintai gereja lokal, tertanam dan bertumbuh dalam kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan Kristus akan membawa kita akan mencintai gereja kita sendiri, akan tertanam di gereja kita sendiri. Kuasa Tuhan akan membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mencintai gereja lokal. Bagaimana caranya supaya kita tetap ada di dalam gereja lokal? Atau mengapa kita harus ada dalam sebuah gereja lokal? Hal yang pertama, kenapa kita harus ada dalam gereja lokal? Pertama, gereja lokal adalah tempat di mana kita berjemaat, tempat melayani dan dilayani. Itulah gereja lokal. Makanya kita mau bergereja. Ada sebuah gereja yang membuat kita harus ada. Karena gereja lokal adalah tempat kita berjemaat, melayani dan dilayani. Seperti di sini. Ini kita adalah jemaat lokal. Ada GGP. Ada GGP Elim, Induk. Nah, jadi kita adalah termasuk GGP, tetapi kita adalah jemaat lokal. Kita ada di sini karena memang kita di sini melayani, kita di sini dilayani, dan disinilah tempat kita. Nanti kalau ada acara, misalnya Natal, Paskah, tapi kita belum bisa kumpul-kumpul, biasanya kita berkumpul biasanya se-GGP kumpul setiap hari Natal. Itu menandakan kita ada sebuah organisasi, kita bersatu. Tetapi kita juga harus punya tempat yang menetap. Itu namanya gereja lokal. Makanya kita harus ada dalam sebuah gereja lokal. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 tadi dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga daripada orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang kalau kita baca di ayat yang 11-12, itu terjadi sebuah perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi, antara yang bersunat dan yang tidak bersunat, antara orang berdosa dengan orang yang semua orang berdosa, yang nggak ada yang berdosa. Yang tadinya kita orang berdosa, tetapi dimenangkan oleh Tuhan melalui karya penyelamatannya di kayu salib, sehingga kita menjadi orang yang benar, orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Makanya kita ada di sini. Kalau kita belum percaya Yesus, saya percaya kita tidak akan ada di dalam sini, kita ada di luar. Tetapi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan melalui karya penyelamatannya di atas kayu salib, makanya kita ada di sini. Amen. Makanya kita berjemaah di sini, di Bangka 2. Itulah gereja lokal. Yang tadinya kita orang berdosa, kita dipersatukan di tempat ini. Orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya. Kita berkumpul di dalam gereja lokal kita. Makanya kita bersyukur, aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Kita bahagia karena dosa kita diangkat oleh Kristus. Kita dipersatukan di tempat ini. Amin. Amin.
Jadi tidak ada lagi orang asing. Tidak ada lagi mengatakan, oh kamu bukan saudaraku. Bukan saudaraku. Beda rambutmu, beda warna kulitnya, tetapi semua kita dipersatukan di tempat ini oleh darah Kristus. Amin. Amin. Jadi nanti jangan lihat warna kulitnya. Aku gelap, kayaknya aku gak cocok nih. Bukan jemaat lokal saya di situ, soalnya di sana yang bening-bening. Tidak. Jadi kita sudah dipersatukan di tempat ini oleh darah Kristus. Makanya kalau kita sudah ada di tempat ini, jangan kita ke tempat lain lagi. Kita di sini saja. Amin. 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 Hal yang kedua, mengapa kita harus ada di gereja lokal? Ya, pertama kali bahwa gereja lokal adalah tempat di mana kita berjemaat tetap, melayani dan dilayani. Hal yang kedua, kenapa kita harus ada dalam sebuah gereja lokal? Gereja lokal adalah anggota tubuh Kristus yang disatukan oleh Tuhan menjadi anggota keluarga Allah. Yang mungkin saya sudah singgung, ya. Saya sudah singgung. Coba kita buka dulu di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Boleh ditampilkan Ko Heri atau Abang Afran? 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27. Kita baca secara bersama-sama 3 mulai. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, ternyata kita ada di dalam sini. Kita sudah dipersatukan oleh tubuh Kristus. Amin. 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 Itu yang kedua. Yang ketiga soalnya panjang banget ini. Hal yang ketiga, kenapa kita harus ada dalam sebuah gereja lokal? Ya. Gereja lokal adalah tempat di mana kita dilatih dan bertumbuh. Nah, kalau kita memiliki gereja lokal, kita ada di tempat ini, kita akan dilatih. Dilatih apa? Dilatih untuk memuji Tuhan, dilatih untuk melayani. Nah, ketika kita ada dalam sebuah gereja lokal, kita ada terus di situ, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Yang tadinya belum bisa main gitar, akhirnya karena kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa main gitar, kita berlatih bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, maka kita memiliki pertumbuhan. Iman kita juga akan bertumbuh sesuai dengan komisi-komisinya. Komisi wanita ke komisi wanita, kaum pria ke kaum pria. Sehingga dengan sering bersekutu, sering bersama, membuat kita semakin akrab. Jadi tidak asing lagi. Ya, tidak asing lagi satu sama lain, tetapi mengatakan, oh engkaulah saudaraku. Amin. Kalau kita mau mencari saudara kita yang jauh di kampung, jauh. Nah, siapa saudara kita? Saudara kita yang paling dekat dengan kita adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Amin. Kalau ada sesuatu yang terjadi sama kita, nah saudara seiman kita lah yang akan mendoakan kita, akan menelpon, bagaimana kabarnya Bu Amel? Oh iya, saya lagi ada pergumulan. Baik, saya akan doakan. Oh, Dodi akan mendoakan Ibu Amel. Ya, Dodi. Ya seperti itu. Jadi kalau kita ada pergumulan, saudara seiman kita lah yang cepat untuk datang melihat kita, menghampiri kita, mendatangi kita, akan bertanya kenapa dan kenapa. Makanya kita jangan jauh-jauh. Kalau kita menunggu saudara kita dari kampung waktu butuh ongkos, seperti kami di Nias, butuh ongkos 4 juta dulu baru kesini, ampun. Lebih baik ongkos itu dipakai untuk kebutuhan di sini. Kebutuhan selama 2 bulan. Nah, di sana cuma 2 jam sampai di sini 4 juta. Luar biasa. Tetapi saudara kita yang paling dekat akan sesegera mungkin, karena semua di lingkungan itu kan nggak sampai 5 menit sudah sampai di rumah kita. Ayo kita lihat Ibu
kita lihat Pak Ano, ayo kita lihat Oma Audrey yang cantik ini, ya kan? Jadi cepat karena dekat. Jadi jangan sampai kita merasa, oh saya akan jauh, jangan. Marilah kita mendekat satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Nah itulah baru sekolah minggu. Saksikan, kita tunjukkan, saksikan. Masih ingat jam? Lagunya lupa. Ya, itu ya, kalau kita ada di dalam gereja, ada dalam tubuh Kristus, apa yang kita rasakan dirasakan oleh saudara kita yang ada di dalam Tuhan. Contohnya ada kedukaan, ya. Ketika ada kedukaan, yang merasakan pedihnya juga seluruh anggota jemaat merasakan sedihnya, dan kita akan datang seperti itu. Ya, hal yang ketiga tadi, tempat di mana kita dilatih dan bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh kalau kita ada dalam sebuah gereja lokal. Karena kita ada selalu di situ mengikuti semuanya, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Bukan hanya pertumbuhan secara jasmani, tetapi pertumbuhan rohani kita akan semakin baik. Kalau kita ikut doa yang tadinya baru satu-satu doanya, karena kita sering ikut doa, kita dengar, oh iya ya, ternyata begini doa, nanti akan terlatih terus. Jadi doa kita makin banyak kalau kita ngomong sama Tuhan. Yang tadinya baru satu lagu yang kita tahu, Kingkong badannya besar aja yang kita tahu. Nah ternyata kita banyak tahu lagu jadinya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia, puji. Gitu. Ya jadi kalau kita sering-sering beribadah, jadi kita tahu. Jadi semakin banyak perbendaharaan lagu yang kita tahu. Itu di dalam sebuah gereja lokal. Hal yang keempat, kenapa kita harus ada dalam sebuah gereja lokal? Hal yang keempat, gereja lokal tempat di mana kita mengembangkan karunia dari Allah bagi kita. Nah, gereja lokal kita bisa mengembangkan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan sudah kasih bagi kita. Yang tadinya baru bisa nyanyi kingkong aja, ternyata sudah mulai banyak. Yang tadinya baru metik-metik gitar aja, ternyata bisa main bass. Yang tadinya baru tahu keyboard do re mi aja, di mana letak do, di mana re. Nah, ternyata karena kita sering datang gereja, kita bersama-sama dengan orang seiman di tempat ini. Oh iya, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kita ulang terus. Oh iya ya, do re mi fa sol la si do mi sol do. Oh iya ya, do mi sol do re fa la sol. Oh, kita bisa ubah-ubah. Jadi kita bisa. Kita bisa mengembangkan talenta kita. Talenta apa yang ada dalam diri kita, talenta apa yang Tuhan berikan bagi kita, kita bisa kembangkan di mana kita berjemaat. Di tempat ini, jangan di tempat lain. Ya, mari kita sama-sama mengembangkan talenta kita di tempat ini. Amin. 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 Apa yang menjadi talenta kita pada saat ini? Kalau Oma Audrey di bagian masak, mari kita sama-sama belajar masak sama Oma Audrey. Ya, jadi kita diajar bagaimana memasak rica-rica ala Manado. Yang tadinya belum tahu bumbunya kan, cuma cabai doang. Nah sekarang Ibu Audrey bilang ada ini, ada ini. Jadi menambah rasa daripada masakan kita. Jadi itu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita ada dalam sebuah gereja lokal, ya.
kita bisa mengembangkan talenta karunia kita. Kalau kita ada di jalan, nggak mungkin kan kita mengembangkan talenta kita di jalan. Tetapi kalau ada kita di tempat ini, ya, talenta kita akan terus terlatih dan akan berkembang. Amin. 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 Mau bertumbuh di tempat ini? Amin. Amin. Hal berikutnya, hal yang kelima. Soalnya banyak Bapak Saudara, ya ini baru mencintai. Ya, mengapa kita harus ada di gereja lokal? Hal yang kelima, gereja lokal sangat penting untuk melindungi jemaat dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Mengapa kita harus ada dalam sebuah gereja lokal? Supaya kita terlindungi dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Di dalam gereja kita akan diajar, oh ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Tetapi kalau kita tidak ada di dalamnya, dalam sebuah gereja lokal, maka kita akan cepat termakan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tetapi kalau kita ada di sini, di bangka 2, maka kita akan belajar, oh iya ya, ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada ajaran sumba, kita akan tolak. Oh itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini yang benar. Jadi kita bisa pilih kalau kita ada dalam sebuah gereja lokal. Makanya itu penting bagi kita. Kalau ada sesuatu terjadi bagi kita, ya, terjadi sesuatu bagi kita, ada gereja lokal yang akan bertanggung jawab. Ada yang melayani. Misalnya contohnya dalam duka lah ya. Ketika kita mengalami itu, ada yang melayani. Itulah gunanya gereja lokal. Kalau kita di sini, makanya kita ada iuran. Per keluarga itu 20.000 per bulan. Buat apa? Kita akan pakai ketika ada yang berduka. Pembelian peti, semuanya. Jadi itulah gunanya kita ada dalam gereja lokal. Kalau ada sesuatu yang terjadi sama kita, gereja itu akan bertanggung jawab. Hal berikutnya, kenapa kita harus ada dalam gereja lokal? Hal yang keenam, gereja lokal adalah keluarga rohani kita dan Allah Bapa kita yang menjadi kepala. Nah, gereja lokal adalah tempat rohani kita. Ya, mungkin saya sudah sampaikan tadi, tempat kita dilatih, tempat kita beribadah, tempat rohani kita. Bukan berarti di rumah kita nggak rohani, tetapi karena rumah Tuhan biasanya khusus, tidak ada yang dibicarakan kata-kata yang rohana, semua rohani yang bicarakan di gereja. Jadi ini tempat rohani kita, tempat kita dibentuk, tempat kita dididik segala kebenaran firman Tuhan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang tadinya kita malas-malesan, tetapi karena kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah disucikan oleh Tuhan, maka kita pun, oh iya ya, aku juga mau seperti itu. Aku mau hidupnya benar. Saya tidak mau hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kita melihat saudara seiman kita di dalam gereja. Makanya kita harus ada dalam gereja lokal. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 6 poin pada pagi hari ini. Kenapa kita harus ada dalam sebuah gereja lokal? Karena gereja lokal adalah tempat di mana kita beribadah, tempat kita dilayani dan melayani Tuhan. Tempat kita dilatih untuk melayani Tuhan. Tempat
tempat kita untuk mengembangkan karunia yang diberikan Allah bagi kita. Tempat kita bisa bersekutu dengan saudara seiman kita. Tempat kita dipersatukan supaya kita tidak lagi berkata, bukan saudaraku, bukan saudaraku, tetapi kita dipersatukan oleh kasih karunia Allah. Amin. Amin. Baik, itu gereja lokal. Nah sekarang tertanam. Kenapa kita harus tertanam dalam gereja lokal? Alasannya, ya. Kenapa kita harus tertanam dalam gereja lokal? Mari kita buka dulu dari Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Mari kita baca secara bersama-sama. 3, mulai. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, ya, bagaimana caranya supaya kita tertanam dalam gereja lokal? Ya, kita sudah bacakan tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, supaya kita tertanam dalam gereja lokal, jangan menjauhkan diri dalam ibadah. Jangan menjauhkan diri dalam ibadah supaya kita tertanam di dalamnya. Jangan menjauhkan diri. Kita baca di Ibrani dulu. Kita banyak ayat hari ini. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Sekali-sekali. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Coba ditampilkan Abang Afran. Ya, kita baca secara bersama-sama. 3, mulai. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, supaya kita tertanam dalam gereja lokal kita, jangan menjauhkan diri di setiap ibadah yang kita adakan di tempat ini. Hari Minggu jam 7, hari Jumat jam 3 sore, hari Jumat jam 7 malam persekutuan doa, maksudnya kalau jam 3 sore ibadah kaum wanita, hari Kamis kaum pria, Sabtu ibadah pemuda, hari Rabu jam 7 ibadah komsel. Jangan kita menjauhkan diri dengan ibadah-ibadah yang ada. Nah, kalau kaum wanita datang ke kaum wanita, kaum pria ke kaum pria, jangan sampai salah tempat. Kalau komsel kita campur, ya. Anak muda jangan datangnya di tempat nenek-nenek. Anak sekolah minggu, jadi tempat sekolah minggu jangan ikut ibadah kaum wanita. Karena yang dibahas di kaum wanita beda. Biasanya khusus ibu-ibu yang dibahas. Kalau bapak-bapak saya percaya itu juga bagian bapak-bapak yang dibahas. Bagaimana seorang imam dalam keluarga. Bagaimana seorang imam bertanggung jawab atas semua kebutuhan. Dan itu pasti yang dibicarakan. Kalau di kaum wanita beda. Nah, bagaimana untuk memanage keuangan supaya kita cukup dalam sebulan, tidak nombok maksudnya. Ya, itu bagian ibu-ibu. Bukan pelit kalau hanya kecil dikasih, bukan pelit, tetapi memang ibu-ibu itu hemat luar biasa. Sudah tahu mana yang dibeli. Kalau tidak penting tidak dibeli. Kayaknya untuk sekarang ini HP belum penting. Ya, jangan HP dulu. Kayaknya garam penting sama beras. Oh, itu yang dibeli. Kalau ikan, nggak apa-apa, yang penting ada beras. Ikannya nanti aja. Kita pakai air aja dulu. Kalau belum ada lauknya. Karena uangnya tidak cukup. Jadi nanti bapak-bapak jangan komplain. Kok nasinya pakai air aja?
Iya, supaya kita kenyang aja dulu. Masalah gizinya kita tunggu seminggu ke depan. Ada seperti itu. Ya, jadi jangan menjauhkan diri dari ibadah. Coba lihat kiri kanan, ada yang menjauhkan diri di ibadah-ibadah kita. Ya, ini tersentuh ya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Nah, seperti itu. Jangan menjauhkan diri. Tapi bagi yang kerja jangan merasa kayak gua nyindir saya nih, enggak. Bagi yang kerja ya silakan, memang itu penting karena mau mencari kebutuhan. Tetapi bagi ibu-ibu yang tidak kerja, yang tidak punya kesibukan, datanglah di setiap ibadah kita di hari Jumat, khusus kaum wanita saja, dan hari Jumat kita mau ibadah Paskah kecil-kecilan di tempat ini. Jadi ibu-ibu yang tidak ada kesibukan hari Jumat, mari kita datang di tempat ini jam 3 sore. Amin. Iya, ibadah Paskah kecil-kecilan, nggak besar-besar. Ya, jadi kecil-kecilan. Jangan menjauhkan diri di setiap ibadah yang ada di tempat ini. Hal yang kedua, kenapa kita harus tertanam dalam gereja lokal? Bagaimana caranya? Miliki komitmen yang tinggi, tetap bersatu dengan orang-orang percaya lainnya untuk menjaga kesatuan gereja. Mari kita miliki komitmen yang kuat. Mari kita jaga kesatuan kita di tempat ini. Jangan sampai tercerai-berai, jangan sampai terpecah belah. Seringkali terjadi perpecahan karena ada gesekan-gesekan. Ya, jangan sampai itu membuat kita tidak bersatu lagi. Tetapi kita komit terus. Apapun yang terjadi, saya akan tertanam di tempat ini, di bakat Tuhan ini. Amin. Kalau kita ada di tempat ini, maka Mazmur 1 ayat 3 ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Akan menghasilkan buah. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita ada di dalamnya, tertanam di dalamnya. Jadi kita komit, saya ada di bakat 2 dan saya tidak akan kemana-mana. Saya akan tetap di bakat 2. Amin. 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 Tetap di bakat 2, tidak kemana-mana. Walaupun di tempat lain banyak tawaran, mungkin suasana ibadahnya, ruangannya semua nggak pakai kipas lagi, semua AC dingin, tetapi di bakat 2 kita katakan, saya lebih cinta bakat 2. Amin. Apapun keadaannya. Amin. Amin. Walaupun nipas-nipas, kita keringat, jadi kita sehat. Kita di tempat AC kedinginan, pulang-pulang masuk angin. Masuk angin. Tetapi di sini kita sehat, kita berkeringat, kita loncat-loncat. Amin. Amin. Tuh, saya juga udah berkeringat, jadi saya sehat. Luar biasa. Karena memang saya nggak bisa sama kipas. Ntar saya pulang-pulang masuk angin. Jadi masih kelas ekonomi. Kalau kelas VIP kan kuasa. Aduh, makanya kadang-kadang kita berpikir bagaimana kalau Tuhan sudah berkati kita kasih mobil, kita nggak bisa yang ber-AC. Aduh, bagaimana? Apakah kita dikasih angkot ya? Kita kalau dikasih angkot ya kita terima ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih yang ber-AC juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita buka jendelanya aja. Ya, jadi seperti itu. Karena tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nggak masalah juga. Jadi seperti itu. Ya, kita punya komitmen. Bakat 2, tetaplah bakat 2. Cintailah bakat 2 untuk selamanya. Amin. 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 Ke berikutnya, bagaimana caranya supaya kita ada, ya, tertanam di gereja lokal?
misi gereja dengan selalu hadir, dan mungkin tadi saya sudah sampaikan, mari kita dukung visi misi gereja kita. Nah, gereja kita pada saat ini lagi punya visi misi ke depan, bagaimana gereja ini supaya bisa dibangun. Bagaimana gereja ini supaya punya program yang bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Itu visi misi kita. Nah, kalau jemaat Tuhan tidak dukung, visi itu hanya ngendap di situ aja, tidak akan jalan. Tetapi visi misi daripada gereja itu akan jalan ketika ada dukungan daripada jemaat Tuhan. Amin. Mari kita dukung, kita bawa dalam doa. Kita punya rencana supaya gedung gereja ini dibangun. Bagaimana caranya? Ya, kita mulai menabung. Kalau yang kita tabung untuk sekarang ini, kita akan serahkan ke elit induk. Nanti setelah ke elit induk, baru kita programkan ke kita. Amin. Gerakan 1000 sehari. Puji Tuhan, sudah beberapa yang sudah menyerahkan kepada saya gerakan 1000 sehari. Nanti bulan 6 kita akan serahkan ke Elin. Jadi masih banyak waktu kita untuk menabung 1000. Jadi seperti itu, mari kita dukung. Kalau doa setiap hari Jumat, mari kita dukung. Kalau kompria setiap hari Kamis, mari kita dukung. Datang. Itulah kalau kita sudah tertanam dalam gereja lokal. Caranya seperti itu, mendukung semua visi misi daripada gereja. Jangan kita bantah, jangan kita memberontak di dalam doa, tapi mari kita dukung. Kita dukung dalam doa supaya itu bisa berjalan. Hal berikutnya, ini banyak. Pada nanti ibu-ibu jemaat Tuhan, nggak ada kan pada saudara semua pagi hari ini. Hal yang keempat, belajar taat dan tunduk kepada pimpinan. Mari kita belajar taat dan tunduk kepada pimpinan. Siapakah pimpinan kita di tempat ini? Adalah Pak Gembala Panaso. Mari kita taat. Kalau kita taat kepada pemimpin yang di dunia, berarti kepada pemimpin yang tidak kelihatan kepada Tuhan, kita juga taat. Jangan sampai kita berkata, oh, saya nggak mau taat kepada pemimpin di dunia, dia mah orang dunia. Emang ibu siapa bukan orang dunia? Saya taatnya kepada Tuhan. Ya bagaimana? Yang kelihatan aja kita tidak taat, kita main peta umpet, apalagi sama yang tidak kelihatan. Kita lebih-lebih lagi, oh dia nggak lihat ini. Kalau yang di dunia kan dia bisa cari, oh iya ya, mana ada dia tadi cari di balkon. Tetapi Tuhan kita lebih daripada itu. Dia tahu semua. Mari kita taat. Ada juga lagu nasional T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Yesus juga taat kepada Bapaknya sampai ia disalib. Dia tidak memberontak. Masa kan si aku yang dikorbankan, tetapi dia taat sampai dia mati di kayu salib untuk menebus saya dan jemaat Tuhan semua. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, marilah kita tunjukkan ketaatan kita kepada pemimpin kita di tempat ini. Makanya nanti kalau kita juga mengajarkan ketaatan kepada anak-anak kita, mereka akan nurut. Karena mereka lihat kita, oh iya, mama saya taat banget, papa saya juga taat tuh sama Pak Pendeta. Saya juga mau. Nanti kalau disuruh taat sama papa mama, saya juga mau. Nah, kalau kita sudah kasih contoh ketaatan, misalnya kita taat beribadah kan, anak-anak kita lihat taat. Nah, dia juga akan taat. Kita taat beribadah, juga taat beribadah. Kita taat baca Alkitab. Mereka juga akan taat baca Alkitab. Saya juga melihat anak-anak saya. Ketika kami taat
melakukan persekutuan doa. Siapa yang mimpin pujian malam ini? Nah, berlomba-lomba hari sana untuk mimpin pujian di persekutuan doa kami di rumah. Walaupun lagunya meskipun jatuh, kayak itu. Baru nanti lagu-lagu orang dewasa kami nyanyikan setelah mereka menyanyikan semua lagu-lagu sekolah minggu. Kalau Hans 2 tahun 7 bulan, kami sudah baca Alkitab semua. Dede belum baca Alkitab. Dede belum. Kami baca. Buka Mazmur. Kita buka Alkitab. Dede kan disuka-sukanya dia. Baru kita bacakan, dia ikutin. Baru dia tenang. Baru bisa mulai doa. Dia melihat ketaatan kita sebagai orang dewasa. Dia lakukan. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, kita taat kepada pemimpin. Kita taat dengan aturan-aturan yang sudah disusun, yang sudah dibuat oleh pemimpin kita di tempat ini adalah gembala kita. Amin. 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 Hal berikutnya, ya, nomor 5 ya, bagian kelima. Orang yang tertanam dalam gereja lokal ya, akan setia ya, mengikuti perjamuan kudus. Ini kita mengikuti perjamuan kudus ini setiap bulannya. Dan akan setia memberi perpuluhan di gereja lokal di mana dia bertumbuh akan mengembalikan bagiannya tuh Tuhan. Ibu Amel ngomong perpuluhan. Tumben nih Ibu Amel ngomong keuangan. Ya, jadi orang yang tertanam dalam gereja lokal, dia akan setia mengikuti perjamuan kudus dan akan setia memberi perpuluhan di setiap apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jangan sampai kita berjemaah di tempat ini, tetapi perpuluhan kita kasih di tempat lain. Jangan. Di mana kita bertumbuh, di mana kita dilatih, di mana kita berjemaah, disitulah kita mengembalikannya. Disitulah kita memberikan perpuluhan. Jangan kita ibadahnya di sini, tetapi perpuluhannya di tempat lain. Disinilah kita kasih perpuluhannya. Dapat 10.000 per minggu, jangan lupa 1.000. Kumpulin selama sebulan 10.000, 1.000, jadi 30.000. Berat juga ini. Ini udah 3 liter beras. Ini pikiran ekonomis ibu-ibu, udah 3 liter beras nih. Gimana nih? Jangan takut jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dengan apa yang kita berikan, Tuhan akan beri berlimpah-limpah. Amin. Amin. Kita harus aminkan. Jadi kita harus ulang-ulangi nih supaya melekat di hati kita. Kalau kita ada di tempat ini, jangan lupa memberi perpuluhannya di tempat ini, di Bakat 2, jangan di tempat lain. Amin. Nanti akan kelihatan di perpuluhan kita. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu kelihatan, ya. Takutnya selama ini jemaat Tuhan rajin memberi perpuluhan, tetapi kasihnya di tempat lain. Tetapi karena kita sudah belajar hari ini, mari kita kasih perpuluhan kita di tempat ini. Amin. 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 Kalau tidak bisa memberi di kantong persembahan, boleh ditransfer, ya. Saya akan kasih nomor rekening. Buatnya saya mau kasih perpuluhan nih, saya transfer aja ya. Oke, silakan. Karena untuk menghindari corona. Ya, jadi supaya kita gak megang-megangkan banyak kumannya kan. Jadi transfer aja, walaupun juga nanti kita pegang juga sih pada saat kita tarik. Tapi setidaknya itu jadi seperti itu, ya. Amin. Taat memberi perpuluhan. Nah, kalau kita sudah tertanam, saya percaya roh kita, jiwa kita tidak akan kemana-mana lagi, akan nyatu di bawah
bakat dua. Amin. Akan susah pergi kemana-mana. Selalu bakat dua ada di hati. Cinta bakat dua. Amin. 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 Saya juga beberapa ke tempat lain, ya. Tetapi kayaknya hati saya nyatunya di sini. Mau berpindah hati kayaknya nggak bisa. Hati saya tetap di sini, walaupun terkadang ibadah di tempat lain, tetapi hati saya selalu menyatu di tempat ini. Amin. Kalau kita jemaat Tuhan merasakan hal yang sama, selalu menyatu di bakat dua, jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan yang paten. Selamanya saya di bakat dua. Apapun keadaannya, saya tetap di bakat dua. Saya cinta bakat dua. Saya akan terus dukung visi misi yang ada di bakat dua. Dan saya mau bertumbuh di bakat dua. Dan ketika saya sudah bertumbuh, saya mau generasi di bawah saya mengalami pertumbuhan. Saya mau melatih mereka supaya mereka juga mengalami pertumbuhan. Amin. Amin. Dengan apa yang ada sama saya memiliki pengetahuan, saya memiliki bagian ini, saya bisa melatih not. Karena saya tahunya cuma do re mi doang. Nah, saya mau latih. Kalau dilatih akan mengalami perkembangan yang luar biasa. Amin. Amin. Makanya generasi di bawah kita ini menjadi generasi yang senantiasa cinta Tuhan dan cinta gerejanya. Amin. Kalaupun nanti ada yang sudah berkeluarga, saya mau ikut suami. Oh, jauh emangnya tinggalnya? Enggak, cuma di Curug juga sih. Ya udah, kalau hanya di Curug, ya di sini. Nggak usah ke tempat lain kalau hanya di Curug. Jauh. Kami di Rawakalem masih bisa dijangkau. Rawakalem juga dekat. Ya, kita tetap di sini. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hampir sejam ya saya bertanya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mencintai gereja lokal, tertanam dan bertumbuh melalui kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita tetap katakan selamanya bakat dua, tidak ada duanya. Amin. Amin. Amin untuk firman Tuhan.